Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eviva Lutfiah Syabani Khoirunisa. Saya ingin menjelaskan tentang identitas nasional. Lalu, apa sih identitas nasional itu sendiri? Nah, istilah identitas nasional berasal dari kata identitas dan nasional. Kemudian, kata identitas berasal dari kata identity, yang artinya secara harfiah itu ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang, kelompok, atau sesuatu, sehingga membedakan dengan yang lainnya. Identitas tidak hanya merujuk pada individu atau perseorangan, melainkan juga pada kelompok. Nah, kemudian dalam konteks Indonesia, menurut Ganeswara, identitas nasional merupakan manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan kemudian berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku yang dihimpun dalam satu kesatuan Indonesia menjadi kebudayaan nasional dengan acuan Pancasila dan Roh Bhinneka Tunggal Ika sebagai dasar dan arah pengembangannya. Pendapat senada tentang identitas nasional juga dikemukakan oleh Abidin. Beliau mengemukakan bahwa identitas nasional dapat diartikan sebagai jati diri nasional atau kepribadian nasional. Nah, identitas nasional sendiri adalah konsep suatu bangsa tentang dirinya. Ciri khas suatu bangsa ialah penanda utama identitas bangsa tersebut. Karena menyangkut diri atau ciri suatu bangsa tersebut, maka konfirmasi atau penegasan terhadap identitas nasional suatu bangsa selalu merujuk atau mengacu pada hakikat bangsa itu sendiri. Dalam konteks di Indonesia ya, identitas nasional mengacu pada Pancasila sebagai hakikat Indonesia itu sendiri. Kemudian, identitas nasional di Indonesia dapat dirumuskan pembidangannya dalam 3 bidang. Yang pertama, ada Pancasila. Pancasila sebagai situasi kejiwaan dan karakter suatu bangsa Indonesia yang mengandung kesadaran, cita-cita, hukum dasar, pandangan hidup yang telah menjadi nilai asas norma bagi sikap tindak dan rakyat Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Dasar 1945 atau biasa kita kenal dengan UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam bersikap. UUD 1945 tersebut juga telah memberikan pembatasan-pembatasan terhadap kekuasaan itu, serta telah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia atau HAM di Indonesia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dalam pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 dijelaskan yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober sebagai bahasa persatuan yang kemudian dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa Indonesia. Unsur identitas nasional. Menurut Ubadillah, secara umum, terdapat beberapa unsur yang menjadi komponen identitas nasional. Di antaranya, yang pertama ada pola perilaku. Nah, pola perilaku ini adalah gambaran perilaku yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari, misalnya adat istiadat, budaya, atau kebiasaan. Kebiasaan ini seperti hormat kepada orang tua, gotong royong, merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan budaya Indonesia itu sendiri. Lalu yang kedua ada lambang-lambang. Lambang-lambang adalah sesuatu yang menggambarkan tujuan dan fungsi negara. Lambang ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang, misalnya bendera, bahasa, maupun lagu kebangsaan. Kemudian yang ketiga adalah alat-alat perlengkapan. Sejumlah perangkat atau alat perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan berupa bangunan, peralatan, teknologi, misalnya pada bangunan candi, masjid, gereja, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi seperti kapal laut, pesawat terbang, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat adalah tujuan yang ingin dicapai, yang bersumber dari tujuan bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul, prestasi dalam bidang tertentu. Kemudian apa sih contoh identitas nasional yang dimiliki oleh negara kita, negara Indonesia? Contoh identitas nasional dalam budaya Indonesia adalah sekaten yang berasal dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam perkembangannya, sekaten digunakan sebagai sarana penyebaran agama Islam oleh Wali Songo yang terdahulu, khususnya di Jawa Tengah.
Nah, penyebaran agama Islam ini melalui kesenian gamelan. Jadi, penggunaan kesenian gamelan sebagai media penyebaran agama Islam karena masyarakat pada waktu itu, sangat menggemari kesenian Jawa berupa gamelan. Nah, upacara keagamaan ini dilakukan dalam bentuk memperingati, Maulid Nabi Muhammad SAW. Sekaten diselenggarakan biasanya di alun-alun utara Keraton Yogyakarta. Masyarakat dan wisatawan juga bisa menyaksikan secara langsung upacara sekaten ini. Sekaten menjadi tradisi masyarakat di Jogja ketika Maulid Nabi Muhammad. Upacara ini diselenggarakan secara periodik 1 tahun sekali, yaitu setiap tanggal 5 sampai 11 Rabiul Awal atau dalam kalender Jawa disebut bulan Mulut. Lalu ada iring-iringan dan pawai makanan dalam bentuk gunungan ya, gunungan hasil panen masyarakat sekitar. Masyarakat biasanya saling bahu-membahu untuk memeriahkan dan mendukung tradisi khas tersebut. Makanan tersebut kemudian diarak oleh abdi dalam dan prajurit keraton yang kemudian dibagikan kembali kepada para warga sekitar. Jadi gunungan makanan ini dari hasil panen masyarakat di sekitar juga. Jadi saling membagi dan saling bekerja sama satu sama lain. Nah, pendapat saya mengenai tradisi sekaten ini, eee, intinya saya sangat setuju dan mendukung upacara tradisi kebudayaan tersebut, karena maksud dari tradisi sekaten tersebut adalah untuk saling berbagi rezeki dalam artian hasil panen kepada masyarakat sekitar dan mengucap syukur kepada Sang Maha Pencipta. Adanya upaya sebagai sarana penyebaran ajaran agama Islam ini, juga adanya rasa persatuan, di mana, masyarakat sekitar ya biasanya saling membantu gitu, saling bahu-membahu bersama dalam memeriahkan upacara tradisi tersebut. Selain itu, tradisi tersebut juga dapat melestarikan alat musik gamelan sebagai pengiring tradisi, di mana, pada saat ini alat musik gamelan tersebut sudah mulai luntur ya, mulai tergantikan oleh alat musik modern. Nah, dengan adanya upacara sekaten ini diharapkan bisa memperkenalkan kembali kepada, wisatawan maupun warga non-lokal bahwa tradisi tersebut juga diiringi oleh alat musik khas dari daerah Yogyakarta, yaitu gamelan.